Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro. Hari ini saya akan membahas mengenai penghematan energi. Penghematan energi yang positif akan berdampak terhadap kondisi alam yang semakin sehat untuk generasi yang akan datang. Mari kita lihat dampak dari global warming akibat pemborosan energi. Ya, ini adalah video dari global warming, di mana akibat pemborosan energi terjadi, salah satu dampaknya adalah terjadi global warming, di mana pencairan es yang di kutub, yang ini akan sangat berpengaruh buruk terhadap masa depan bumi. Karena kita tahu salah satu fosil yang menjadi sumber bahan bakar utama semakin lama akan semakin menyusut. Di sisi yang lain, pencemarannya itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perusakan ozon. Pada akhirnya, suhu bumi akan meningkat. Suhu bumi yang meningkat itu akan menyebabkan bumi dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ini bukan ilusi, tetapi ini sudah fakta dan semakin nyata kondisinya, di mana di kutub utara salju sudah mulai mencair, permukaan air laut sudah semakin meningkat, dan pada akhirnya itu akan berpengaruh besar terhadap keberlanjutan sustainability dari bumi ini untuk generasi yang akan datang. Cukup menyeramkan kondisinya ya. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi supaya bisa lebih panjang lagi umurnya untuk generasi pada masa yang akan datang. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan melakukan penghematan energi. Ini adalah kondisi di kutub utara yang sudah mulai mencair. Mari kita lanjutkan materi ini, bagaimana kita bisa membantu bumi agar bisa melakukan penghematan energi. Ya, hari ini kita akan lanjutkan bagaimana kita bisa menghemat energi. Jadi dampak negatif dari tidak berhemat energi adalah global warming yang sangat berakibat fatal terhadap kelanjutan bumi ke depan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menghemat energi. Ada banyak cara untuk menghemat energi. Salah satunya adalah energi listrik, selain energi air dan energi bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Dampak positif dari penghematan energi selain bisa untuk menghemat biaya, juga untuk kelangsungan hidup bumi. Nah, ini adalah dampak atau benefit yang pertama dari penghematan energi. Mungkin beberapa dari kita saat kondisi krisis ini, penghematan sekecil apapun akan berakibat terhadap keberlangsungan perusahaan. Terutama di industri manufacturing, di mana energi itu memakan konsumsi hampir 40% dari kos operasional, tentunya akan sangat berpengaruh jika energi ini bisa dihemat. Sebaliknya, kalau energi ini tidak bisa dihemat, akan menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan perusahaan. Apalagi di kondisi saat ini, kondisi di mana pengeluaran anggaran itu sangat dibutuhkan sekali, pengetatan anggaran atau penghematan anggaran. Dan saya ada beberapa solusi untuk menghemat energi di perusahaan ya, agar tidak terjadi peningkatan biaya yang signifikan. Ini juga bisa diterapkan di rumah juga sebenarnya, karena beberapa ide yang saya sampaikan ini adalah cukup simple untuk diterapkan. Jadi ada cara untuk menghemat energi, ada 10 cara yang saya sampaikan di sini. Cara yang pertama adalah dengan mengganti mindset atau behavior. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membuat campaign. Kalau di perusahaan-perusahaan itu kan behavior karyawan bisa dirubah dengan cara
top down dari perintah dari atas, kemudian dibuatlah campaign misalnya. Setelah meninggalkan ruangan, lampunya dimatikan, stop kontaknya dicabut, kemudian beberapa hal lain yang terkait dengan penghematan energi. AC, lampu, kulkas, refrigerator, dan peralatan-peralatan yang lain ditinggalkan dalam kondisi tidak aktif. Kalau komputer dan sebagainya itu bisa ditinggalkan, terutama untuk layar monitornya saja. Biasanya kalau server yang terpusat itu tetap harus hidup 24 jam. Jadi ada yang bisa dihemat dan ada yang bisa dioperasionalkan seperti biasa. Langkah yang kedua adalah mengganti bohlam lampu konvensional dengan bohlam lampu LED. Karena secara daya dia akan lebih hemat. Kalau lampu LED itu 4 watt sama dengan 40 watt dari lampu pijar, berarti hemat 10%. Sorry, hemat 1000%. Luar biasa sekali ya. Berikutnya adalah dengan mengganti TV tabung. TV tabung yang seperti ini sekarang masih ada beberapa lokasi masih menyimpan. Walaupun saat ini sudah tidak diproduksi lagi. Dengan TV LED, ini tentunya akan berhemat dari sisi sumber daya listrik itu sendiri. Kalau LED itu hanya 15 watt, kalau TV CRT atau tabung itu bisa sampai 50 watt. Artinya berhemat 4 kali lipat, 400%. Luar biasa. Jadi ini bisa digunakan untuk menghemat TV. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat proyektor diganti dengan TV LED. Memang proyektor punya keunggulan, dia layarnya lebih lebar dibandingkan TV LED. Tetapi saat ini produksi TV LED sudah sampai 50 inch. Saya rasa cukup untuk kapasitas ruang meeting 20 atau 30 orang. Kecuali kalau di aula memang tetap harus pakai proyektor. Tetapi untuk ruang meeting tertentu yang kapasitasnya bisa sampai 20 orang cukup dengan proyektor, itu sangat menghemat. Apalagi kan meetingnya sifatnya daily atau harian. Biasanya kalau proyektor itu ditaruh di aula. Aula pun pemakaiannya mungkin akan sangat jarang. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, mungkin bahkan hanya setahun sekali kita pakai proyektor. Oke, cara yang kelima adalah dengan sensor. Jadi lampu ini akan menyala kalau ada sensor gerakan, motion sensor. Misalnya terutama di toilet, ya, di toilet. Jadi kalau di toilet biasanya orang lupa mematikan lampu walaupun sudah diingatkan. Jadi dipasanglah sensor sehingga secara serta-merta kalau dia masuk ke toilet lampunya akan nyala dan pada saat dia meninggalkan toilet lampunya akan mati. Jadi menghilangkan human error. Oke, yang keenam adalah timer. Beberapa lokasi terutama di jalan-jalan itu kalau telat sedikit mematikan lampu, itu dayanya udah sangat besar. Kalau dipasang timer misalnya dan 5.30 lampu mati atau jam 6, itu akan menghemat energi yang luar biasa karena energi yang dipakai itu sangat besar. Jadi kalau dengan timer itu akan berpengaruh terhadap penghematan energi. Berikutnya adalah dengan power light atau tenaga surya. Solar power light, tenaga surya. Jadi ini pernah saya pakai waktu saya di Paramount Land waktu itu, area parkirnya saya ganti lampunya dengan lampu tenaga surya. Jadi juga pakai sensor cahaya. Jadi pada saat pagi hari, dia akan menyimpan energi matahari, pada malam hari lampunya akan nyala. Karena kondisi cahayanya mulai redup. Dan ini luar biasa sekali, ini cara yang smart untuk menghemat listrik. Biaya listriknya menjadi zero, memang investasi di awalnya cukup mahal, tetapi ini akan menghemat biaya bulanan Anda. Ini Anda bisa hitung dengan sistem ROY tadi ya. Oke, berikutnya adalah mengoptimasi beberapa sumber daya yang ada. Ini ada 15 cara untuk menghemat energi, misalnya. Kalau nomor 6 itu misalnya ya, kalau memang harus pakai kipas angin, kenapa mesti pakai AC gitu. Kemudian nomor 9, kalau kita bisa memasak pakai kettle air, kenapa harus pakai magic jar? Ada beberapa orang yang masak air pakai magic jar, AC-nya energi listriknya itu cukup tinggi. Kemudian setrika itu dalam jumlah banyak, jangan satu persatu, itu akan boros energi. Kemudian AC dimatikan pada saat meninggalkan ruangan.
Misalnya lagi water heater, jangan biarkan water heater itu hidup dalam kondisi yang lama, itu akan sangat boros energi. Oke, berikutnya adalah melakukan preventif peralatan. AC dirawat 3 bulan sekali misalnya. Ada biaya preventif peralatannya. Memang beberapa orang sayang gitu kalau keluar untuk biaya perawatan. Tetapi biayanya tentu akan lebih hemat kalau AC itu tidak dirawat. Usianya akan lebih panjang. Jadi dihitunglah berapa biaya perawatannya sehingga bisa menghemat energi tentunya. Yang ke-10 adalah pastikan struktur cost biaya Anda, dipastikan dihitung apa yang paling besar, dibuat paretonya. Itulah dibuat langkah-langkah strategik untuk melakukan penghematan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan adalah 10 langkah untuk menghemat energi listrik. Tentunya ini akan sangat berpengaruh terhadap terutama tagihan listrik Anda juga turun sehingga biaya operasionalnya bisa lebih rendah. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Tips-tips penghematan listrik ada 10 cara untuk menghemat listrik. Tentunya ini akan menghemat biaya listrik Anda sehingga biaya operasional lebih murah, lebih rendah, profit marginnya tentunya akan meningkat. Kemudian yang paling penting adalah Anda bisa berkontribusi untuk keselamatan bumi pada masa yang akan datang sehingga generasi yang akan datang mendapatkan bumi dalam kondisi yang masih sehat. Demikian dapat saya sampaikan. Jika materi ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen di bagian bawah. Dan jika Anda ingin materi PDF penghematan listrik ini, Anda bisa tinggalkan alamat email Anda di komen, nanti saya akan email materi PDF ini kepada Anda. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now.